terima kasih kepada Bapak Gubernur kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tanggapan Bupati Wali Kota se-Kalimantan Timur yang akan dipandu langsung oleh Bapak Sekda. Selaku moderator, kepada Bapak Haji Sabani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Pak Wagub yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, Bupati Wali Kota, pimpinan DPRD Provinsi, dan seluruh peserta virtual meeting dalam rangka kick-off meeting review RPJMD 2019-2023 pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah mengikuti arahan Pak Gubernur yang merupakan substansi utama dalam rangka review ini, dan nanti juga akan kita mintakan tanggapan dari para kepala daerah, sehingga dari arahan tadi dan sinkronisasi dengan masukan dari kabupaten kota, RPJMD nanti akan kita lakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan. Pada kesempatan ini tentu saja kita akan berikan terlebih dahulu kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan tanggapan dan masukannya sebelum nanti kita serahkan kepada Bupati Wali Kota se-Kalimantan Timur. Kepada Ketua DPRD atau pimpinan DPRD Provinsi kami persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Mudah-mudahan suara ini bisa terdengar dengan baik setelah ini, dan komunikasi kita menjadi lancar dan juga dapat kita tuntaskan dengan tepat pada waktunya. Silakan Pak Ketua atau pimpinan, host cek DPRD, ada pimpinan ada Pak Sigit, ada Pak Sigit. Pak Samsun sedang vaksin di Balikpapan. Kalau pimpinan belum ada, kita berikan kesempatan kepada Bupati Wali Kota. Beberapa Bupati Wali Kota sudah hadir. Kita mulai dari utara, Bupati Berau. Pak Bupati Berau silahkan. Kita berikan waktu kepada Bupati Berau untuk memberikan tanggapannya. Nanti materi akan kita share dan kita akan siapkan juga YouTube untuk didistribusikan dan diakses oleh semua kabupaten kota dan semua OPD. Kita sudah siapkan. Silakan Pak Bupati Berau. Tadi ada Bupati Berau. Kalau belum ada, silakan Wali Kota Balikpapan. Tidak respon, berarti tidak dengar. Ya, agak lumayan. Lumayan nggak? Oke. Ya, agak lumayan. Lanjut. Kalau gitu langsung Pak Wali Kota Balikpapan menanggapi. Buat tadi tidak dengar sama sekali. Sekarang apa yang disarankan tadi, ada beberapa arahan secara substansi terkait dengan review RPJMD ini. Ada beberapa penyesuaian baik target, sasaran maupun strategi dan kebijakan. Pada prinsipnya ada hal yang cukup gangguan lagi Pak, maaf Pak Wali, gangguan lagi. Ya, gangguan lagi Pak. Baik, kalau gitu silakan Pak Wali Kota Balikpapan. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita semua sehat. Bapak Gubernur, Pak Sekda, Ketua Bapeda, dan seluruh pemerintah kabupaten kota. Bapak Gubernur, walaupun tidak semuanya kami tapi bisa baca apa yang disampaikan Pak Gubernur. Bisa terlanjut ya Pak Sabani? Lanjut. Silakan. Pertama, kami menyambut baik RPJMD revisi dari pemerintah provinsi, karena Balikpapan akan wali kota baru. Tentu RPJMD pemerintah kota Balikpapan akan menyesuaikan dengan cepat kepada RPJMD provinsi, ya.
nanti langsung kita jadi menyesuaikan dengan revisi RPJMD provinsi. Ya. Yang kedua, beberapa penekanan tadi mungkin yang perlu kami minta juga dukungan dari provinsi. Pertama, proyek bantuan keuangan provinsi Pak Sepatni sampai sekarang belum ada surat penetapan, sehingga kami belum mengetahui apa saja yang segera dilaksanakan, sudah bisa dilaksanakan begitu. Kedua, kami tetap dukungan untuk proyek jembatan jalan flyover, jalan layang Pak Bani gitu. Ketiga, proyek perubahan seperti penghijauan sangat baik itu dengan buah-buahan. Mohon nanti kita mendapatkan dukungan dari provinsi bibitnya gitu. Lalu yang keempat, mohon juga Bapeda provinsi melibatkan dalam pembahasan tentang IKN. Rasanya sangat sedikit kami diundang dalam hal pembahasan IKN, walaupun Balikpapan itu tidak masuk sebagai daerah yang langsung dengan IKN karena di daerah penyangga, sehingga kita perlu juga mengetahui perkembangan pembahasan tentang IKN begitu. Nah, yang lainnya saya kira nanti kami akan menyesuaikan begitu, dan kami akan memberikan dukungan, dan saya kira nanti wali kota baru akan dengan Bapeda akan menyesuaikan ya revisi provinsi. Dan sangat baik tadi pokir anggota DPR Kaltim itu menyesuaikan dengan RPJMD provinsi begitu. Saya kira ini sangat baik untuk memudahkan kita begitu dalam hal efektivitas pokir dan anggota DPR itu. Saya kira itu Pak Sabandi, dan mohon maaf lapor kepada Pak Gubernur, perkembangan COVID-19 di Balikpapan terus meningkat. Kami terus melakukan upaya, dan kami sudah laporkan kemarin calon wakil wali kota meninggal dunia karena COVID begitu, dan besok kami akan mulai melakukan suntikan vaksinasi pertama begitu di Balikpapan. Ada diantaranya ikut di Balikpapan adalah Wakapolda Kalimantan Timur dan Kepala BPN Kaltim ikut di Balikpapan. Demikian Pak Sabandi, dan terima kasih Bapak Gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali, kita sudah catat. Nanti beberapa hal lagi kalau akan disampaikan kita akan akomodir untuk disinkronkan. Baik, selanjutnya dari utara apa mendengar? Dari Berau mendengar? Kutim mendengar, Kutim? Kutim? Bontang mendengar. Kutim dengar kah? Bontang mendengar. Oke, Bontang dulu, Bontang. Kutim belum mendengar. Silakan Bontang. Hilang lagi suaranya Pak Sabandi. Ya. Sekda, sama Gubernur yang saya hormati, saya selaku yang rapat dan kepala Bapeda provinsi beserta jajaran dan saya juga Bapak sekarang di Kabupaten Kuartas sama-sama meeting tersebut. Kami sampaikan permohonan maaf Pak pada kita bersama dengan rapat paripurna di DPRD Pak tambah 10. Dan yang kedua, di Sekda juga sedang ada rapat disampaikan juga terkait dengan pada kesempatan rapat dalam rapat tip of meeting ini, kami berikan pada untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang itu masyarakat perubahan daripada menyampaikan beberapa hal yang ada di provinsi. Sekarang sudah 10 Desember, kemudian naik dengan adanya perubahan terhadap lebih dari 10 Desember.
Gubernur dengan beberapa komunikasi yang tentang kakak itu bukan kakak itu kan ya daripada pemerintah provinsi. Mungkin yang pertama dapat kami sampaikan suaranya tidak ada lagi. Kata-katanya hilang Pak, suaranya aja. Bisa didengar kembali Pak? Mohon izin. Oke. Lanjut, sekarang bisa. Oke. Saya melanjutkan Pak. Jadi pertama dengan usul perubahan dalam RPJMD ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi Pak yang ditetapkan 2022 dan 2023 yang kami nilai sangat optimis karena ditetapkan angka 2,5 dan 3,5%. Nah, perlu diketahui pada 2019 saja kita masih minus 2,18 Pak. Itu sebelum COVID. Jadi sehingga kita perlu melakukan penyelesaian pada tingkat yang lebih mendarat dan realistis Pak. Ini kan sektor yang cukup dominan khususnya industri pengolahan sendiri pun sampai dengan saat ini belum mengalami pertumbuhan positif khususnya di yang berbasis bisnis. Masih bisa didengar Pak? Bisa, ya. Bisa. Alhamdulillah. Jadi mohon diberitahu nanti kalau sekiranya tidak bisa didengar. Kemudian yang kedua Pak, yang kami sampaikan terkait dengan strategi dan arah kebijakan perubahan RPJMD Kaltim, khususnya yang terkait dengan pengolahan daya laut dan sektor perikanan, yang mengingat terkait dengan kewenangan sebagai di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 dan lebih seiring dengan terbitnya Permendagri 2020 ya. Pembahasan program dan kegiatan yang bisa dilakukan pemerintah kota tersebut. Karena itu kita harapkan ke depan pemerintah provinsi bisa dengan keuangan tersebut dapat memaksimalkan program yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan perikanan tersebut. Karena sebagai mereka ketahui, sebagian besar juga banyak terdapat nelayan di Kota Bontang saja nanti dapat didukung oleh pemerintah provinsi. Kemudian yang ketiga Pak, yang kita sampaikan terkait dengan strategi pencapaian misi ketiga yang memberikan prioritas kepada pengendalian banjir dan peningkatan infrastruktur sumber daya air. Nah, tentu saja pemerintah Kota Bontang sangat mendukung terkait dengan prioritas ini karena ya merupakan juga menjadi masalah utama di Kota Bontang terkait dengan banjir maupun terkait dengan sumber daya air tersebut. Ini kita harapkan yang perlu menjadi penekanan di dalam RPJMD Provinsi 2018-2023 khusus dalam proses revisi ini. Kita berharap ada kepastian terkait dengan pembangunan Bendali Soekarno Pak. Bendali Soekarno ini sehingga nanti tidak hanya untuk pengendalian banjir di Kota Bontang, tapi kita harapkan sekaligus sebagai sumber air baku, air bersih di Kota Bontang. Karena yang selama ini kita ketahui Bontang sangat tergantung pada sumber air bawah tanah. Mudah-mudahan ini tidak terulang sebagaimana 2013-2019 yang 2018 yang Bendali Soekarno hilang dari RPJMD Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa
tetap menjadi komitmen pemerintah provinsi untuk bisa merealisasikannya. Kemudian yang keempat nih Pak, jadi terkait kembali dengan sumber daya air baku Pak. Nah, air baku ini kita harapkan tidak karena ada potensi di Kutai Timur khususnya di area tambang PT Indonesia yang terdapat beberapa kolam tambang yang potensi air yang mungkin bisa kita manfaatkan sebagai sumber air baku. Nah, ini kita harapkan ada fasilitasi koordinasi dari pemerintah provinsi. Ke depan kita tidak hanya memanfaatkan air baku dari Bendang Sukarama ataupun dari Malangkayu sekiranya beroperasi, tetapi kita juga berharap bisa memanfaatkan sumber air baku ini dari kolam ekstambang ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Barangkali ini pasal yang dapat kami sampaikan dalam proses revisi RPJMD ini. Kemudian sebagaimana tadi juga Pak Wali Kota Balikpapan menyampaikan terkait dengan perkembangan COVID, kita sampaikan juga di Kota Bontang saat ini cukup tinggi Pak. Jadi kita semua berharap ini masyarakat bisa juga mematuhi protokol kesehatan dan terkait dengan vaksinasi kemarin sudah dilaksanakan Pak. Jadi untuk proses vaksinasi di Kota Bontang kemarin sudah dimulai dan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan kota yang ada. Barangkali itu yang dilaporkan kami dan harapan kami dari pemerintah Kota Bontang. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf Pak Bu Wali dan Pak Wakil Wali Kota yang pada kesempatan ini tidak ikut hadir dalam rapat meeting tersebut. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bupati Kutim, apakah bisa didengar? Bisa Pak. Silakan Pak Bupati, silakan. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Gubernur Kalimantan Timur, yang terhormat Pak Sekda yang memimpin diskusi pada hari ini, izin pada prinsipnya kami dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur mensupport perubahan RPJMD kita Provinsi Kalimantan Timur. Insya Allah juga nanti akan kita sesuaikan dengan hasil pemilihan kepala daerah ya, karena Kutai Timur juga bagian dari yang ikut pemilihan kepala daerah, nanti akan kami sesuaikan. Kami juga sangat mensupport program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan rumah layak huni Pak, karena di Kutai Timur juga masih cukup banyak yang butuh disupport, dan lewat program CSR perusahaan atau swasta insya Allah juga kami nanti akan menyampaikan hal yang sama sesuai dengan arahan Bapak Gubernur tadi. Selanjutnya berkaitan dengan SIPD, kami kendalanya sama mungkin dengan teman-teman yang lain, kepala daerah yang lain, bahwa kami juga sudah melaksanakan, cuma ada kendala, kami juga akan memakai sama yang dipakai oleh provinsi, mungkin di mix antara SIPD dan manual. Itu yang melakukan pemberitahuan kepada teman-teman DPRD berkaitan dengan program jaringannya bagus Pak, aplikasi Zoom-nya Pak, mungkin banyak yang pakai seluruh dunia. Jadi dicek jaringannya kan stabil. Berapa yang ada di ada jaringan kan dan kan aplikasi ini bukan download saja ya. Jadi ada yang berkurang nih. Apa tadi yang berkurang? Itu kan oleh perusahaan itu sudah di-full di sini semua Pak. Sudah kita full di sini sudah maksimal. Mungkin nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan aplikasinya pakai di bawah atau apa? Oh enggak Pak, pakai Pasar kedengaran Pak Sekda? Oke, Pak Bupati Kutim, sementara kita alihkan dulu ya. Pak Bupati Kutim, suara Bapak juga hilang. Pasir,
Silakan Pak Ser. Pak Ser, Pak, kedengaran Pak? Ya, kedengaran. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Bupati Wali Kota se-Kalimantan Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh peserta kick-off yang kami muliakan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Pak dari Bapak Bupati Pasir dan Pak Wakil Bupati Pasir. Pada kesempatan yang sama Bapak Wakil Bupati menerima kunjungan dari BPK perwakilan Mana Pasir tadi? Halo. Pasir, ya silakan lanjut, baru kedengaran lagi. Silakan Pasir, ya silakan. Kami lanjutkan Pak Sekda, bahwa Bapak Wakil Bupati Pasir tadi sempat mendengarkan arahan, namun saat ini menerima kunjungan dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami pada kesempatan yang berbahagia ini melaporkan bahwa untuk Kabupaten Pasir sejalan dengan revisi RPJMD Provinsi tahun 2019 sampai dengan 2023, kami di Kabupaten Pasir juga sedang berproses Pak dalam penyusunan RPJMD tahun 2022 sampai 2026. Dan saat ini kami sudah ke tahap penyusunan secara teknokratik Pak. Kedengeran Pak? Ya. Silakan lanjut. Pak Sekda. Iya. Jadi kami di Kabupaten Pasir Pak, kebetulan juga ini lagi penyusunan RPJMD 2022 sampai dengan 2026. Dan momen pilkada tentu kami akan menyesuaikan dengan visi misi Bupati terpilih untuk tahun 2021 dan sampai dengan 2020. Halo Pak Sekda. Lanjut. Baik Pak, sesuai dengan peraturan Permendagri bahwa RPJMD Kabupaten Kota harus bersinergi dengan kabupaten, provinsi maupun RPJM nasional Pak. Nah oleh karena itu kami sebetulnya juga sudah melakukan penyelarasan dengan rancangan revisi RPJMD Provinsi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis tadi, kemudian sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda Provinsi. Adapun program-program prioritas kita Pak di Kabupaten Pasir yang perlu juga menjadi perhatian kita bersama, baik di provinsi dan tentunya juga kami berharap sekali ini juga tertuang di dalam RPJMD provinsi hasil revisinya, yaitu program-program strategis nasional Pak, antara lain untuk pembangunan lembaga dan program kegiatan lainnya seperti pembangunan bendungan Telake Pak. Ya. Pak Sekda.
Silahkan Bu, saya tidak intrup kalau itu lancar, kalau nanti silahkan lanjut Bu. Maaf Pak, kami tidak mendengar suara Pak Sekda. Ibu lanjutkan saja. Lanjut. Pakai Bayu. Kalau Jakarta Lanjut. Mohon maaf Pak. sekali penerbangan ya. Setiap hari. Iya, baik Pak. Saya lanjutkan Pak Gubernur, Pak Sekda, dan Bapak Kepala Bapeda Provinsi. Sampai saat ini, alhamdulillah kami sudah melakukan penyelarasan Pak antara rancangan revisi RPJMD Provinsi sampai pada level-level isu-isu strategis, sasaran dan indikator kinerjanya Pak. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda Provinsi Kaltim. Ini sudah disampaikan pada saat video conference sebelumnya di tahun 2020 pada saat penyusunan rancangan sosialisasi, penyusunan rancangan awal Pak Sekda. Lanjut Bu. Halo. Lanjut. Iya. Kedengaran Pak Sekda? Iya, kedengaran. Kami sangat menyambut baik tadi apa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan adalah mendorong peran swasta melalui dana CSR atau TJSL ya Pak ya. Nah memang dengan berlakunya Permendagri 90 dan SIPD berdasarkan Permendagri 70 ada kewenangan dari kabupaten kota yang sudah jelas-jelas dialihkan ke pusat Pak, dan itu sudah tidak dapat lagi kami cantumkan atau kami susun di dalam program kegiatan APBD Kabupaten Pasir. Nah dengan pola yang Pak Gubernur sampaikan tadi, misalnya rumah layak huni itu dapat kita alokasikan atau sinergikan melalui dana CSR. Nah ini merupakan salah satu solusi yang sangat baik menurut kami Pak, dan ini juga akan kami tempuh di pemerintah kabupaten. Kemudian untuk kegiatan penghijauan tanaman buah-buahan tadi, alhamdulillah di Pemkab Pasir juga ini sudah menyusun secara umum Pak Perda LP2P Pak untuk perlindungan lahan pertanian. Nah oleh karena itu untuk mendukung daripada kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian ke depan, terutama untuk menyambut IKN, kami sudah mengacu pada Perda LP2P tersebut Pak. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur yang didukung dengan kemandirian dan produksi dari kabupaten kota, khususnya dari Kabupaten Pasir Pak. Pak Sekda, kedengeran Pak? Tambahan lagi Pak Sekda Provinsi, Pak Gubernur, kami sangat mengapresiasi dengan pola BAMQ yang Pak Kepala Bapeda Provinsi tadi sampaikan, dan tentunya ini akan kami kabupaten kota akan berupaya untuk menyesuaikan proses perencanaan, terutama untuk pengusulan kegiatan-kegiatan BAMQ. Tadi Pak Kepala Bapeda Provinsi menyampaikan bahwa
untuk dana BanQ itu sudah mengikuti dan diharapkan sebelum Musrembang itu sudah masuk ke Bapeda Provinsi. Dan ini tentu juga akan kami bahas secara khusus mekanisme ini Pak, walaupun sebelum-sebelumnya juga sudah alhamdulillah BanQ dari untuk Pasir paling tinggi selama 2 tahun terakhir, bahkan 3 tahun terakhir ini Pak. Nah mudah-mudahan di 2022 yang akan datang mekanismenya sudah berjalan tertib, sehingga kami juga di Kabupaten Pasir bisa meminta teman-teman di OPD terkait secepatnya untuk mengikuti mekanisme ini. Iya. Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang kami hormati, Pak Sekda dan Bapak Kepala Bapeda Provinsi dari Kabupaten Pasir, informasi juga Pak, tambahan informasi, kami juga sedang melaksanakan perubahan RT RW Kabupaten Pasir 2015 ke 2020. Nah tentu di dalam RPJMD ini juga ada keterkaitan erat dengan RT RW ini Pak. Nah oleh karena itu nanti semua akan kami sinkronkan terkait dengan ketersediaan lahan yang memang bisa kami dukung di dalam RT RW yang sedang kami susun perubahannya. Pak Sekda, kedengeran Pak? Bu, dengar. Ada ya Mas? Lanjut. Sini lah Pak, lanjut. Lanjut. Iya. Demikian Pak beberapa hal yang kami sampaikan pada saat ini yang merupakan momen yang sangat penting di dalam perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kabupaten Pasir secara khusus. Namun memang karena ini sinyalnya Iya Bu, ya. sangat mengganggu jadinya Pak ya. Makasih Bu. Ya, demikian Pak yang dapat kami sampaikan dari Pemkab Pasir. Saya asisten perekonomian dan pembangunan Pak, mohon maaf jika dalam penyampaian ini dalam menanggapi diskusi dalam the kick off ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita semua sehat Pak di tengah-tengah pandemi COVID ini. Dan saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bupati Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ketua DPR serta seluruh kota, rekan-rekan, Bupati, Wali Kota dan lanjut. Ingin memberikan tanggapan dan masukan terkait dengan kick-off RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Pertama, kami berpendapat perubahan RPJMD ini memang sesuatu keniscayaan dengan dua alasan. Dan pertama di RKPD tahun 2022 ini temanya tentang penguatan daya saing daerah guna mendukung UKM. Ini kalau menurut kami, kalau kita ingin realistis bahwa oleh COVID panjang Pak, apalagi
menurut kami tahun 2022 situasi lebih atau pemulihan ekonomi atau kekuatan daya saing seperti yang tertulis di sini. Itu pertama masukan kami. Yang kedua, kami apa-apa yang terbuat di ini Pak nanti tercermin di strategi penganggaran APBD provinsi. Nah, sering dan apa-apa yang menjadi prioritas di RPJMD ternyata itu prioritas di penganggarannya. Nah, saya beri contoh saja, sektor pariwisata selalu itu di sektor bulan Kalimantan Timur, tapi Kabupaten Berau yang selama ini memiliki destinasi-destinasi bulan itu tidak mendapat prioritas. Nah, yang sudah saya laporkan kepada Pak Gubernur terkait dengan kelancaran Kabupaten Berau, ada sedikit masalah Pak, beberapa minggu menghilangnya atau kosongnya di pas penambang pasir terakhir karena takut beroperasi sebab tidak memiliki izin. Nah, oleh itu mohon dukungan Pak Gubernur. Saya 2 hari yang lalu mengeluarkan surat edaran memberi dispensasi kepada penambang pasir untuk melanjutkan kegiatannya dengan alasan PP atau peraturan pelaksana untuk izin tambang pasir ini yang oleh pemerintah pusat sampai sekarang belum keluar. Saya kira itu laporan dari saya dan masukan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bupati. Baik, Utara sudah, Timur sudah, Barat bisa dengar. Kutai Barat bisa dengar. Bisa Pak. Oke, silakan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam sehat. Yang terhormat Pak Gubernur Kalimantan Timur, yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, dan seluruh Bupati Wali Kota yang mewakili yang mengikuti pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami menyampaikan mohon maaf dari Pak Bupati Kutai Barat, beliau tidak bisa hadir berkaitan dengan pemulihan kondisi setelah terkonfirmasi positif. Suaranya tidak ada sama sekali Pak. Oh. Suara tidak dapat didengar sama sekali. Lanjut Pak. Lanjut aja Pak. Terus. Kami lanjutkan penyampaian permohonan maaf Pak Bupati Kutai Barat karena beliau masih dalam masa pemulihan, dan Pak Wakil Bupati juga pagi ini beliau tidak bisa hadir karena mengikuti pencanangan COVID, pencanangan isolasi vaksin untuk Kutai Barat yang dimulai pada pagi hari ini, dan kami diserahkan untuk menghadiri. Pagi ini kami hadir bersama Kepala Bapeda Kabupaten Kutai Barat. Pada dasarnya perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini, Kutai Barat juga sudah menyusun karena kami bagian dari pelaksanaan pilkada kemarin, dan kami mengikuti saja Pak dalam rangka persiapan ke depan. Nah, berkaitan dengan perkembangan COVID, alhamdulillah puji Tuhan, dalam minggu-minggu ini keadaan di Kutai Barat semakin berkurang, tidak seperti dalam minggu-minggu yang lalu. Terkonfirmasi di cukup banyak, dan sekarang yang sembuh juga sudah mulai berkurang, semakin banyak.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan karena kondisi kita sering dengar dan tidaknya dalam suasana pertemuan ini. Namun pemerintah Kutai Barat sangat mengikuti Pak program-program yang sudah dicanangkan oleh provinsi, dan nanti kami akan koordinasi melalui Kepala Bapeda Kutai Barat untuk berkomunikasi dengan pihak Provinsi Kalimantan Timur untuk penyelesaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Sekda Kubar. Sambutan beliau. Halo, bisa didengar nggak ini? Halo? Halo? Bisa didengar nggak suara saya? Bisa Pak Gubernur, siap. Baik, yang pertama-tama kami semua sebagai panitia jadi gini aja, dengarkan aja, bagus nggak bagus nggak usah marah, ya. Suara Bapak dipakai saja. Pastikan yang matikan satu. Itu ya. Jadi begini, yang pertama-tama kami mohon maaf karena suaranya pegat. Bahkan suaranya banyak tidak terdengar, menghilang. Jadi pertama-tama juga saya sampaikan terima kasih kepada para bupati wali kota dan seluruh peserta yang mengikuti sampai saat sekarang ini. Dan kami mendapatkan catatan bahwa para bupati wali kota se-Kalimantan Timur umumnya bisa mendukung dan dapat menyesuaikan rencana perubahan atau revisi terbatas terhadap RPJMD 2019-2023. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita bahan-bahan kita akan kirim melalui YouTube, ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong ini tidak nyaman Pak ini. Ada komitmen bersama penandatangan. Nggak bisa, berdua kita nggak bisa, kita stop aja dulu. Itu acara penyerahan SK Bupati sudah nggak? SK PNS jam 11. Jam 11 BKD. Halo. Bapak Ibu sekalian, masing-masing saja menandatangani kesepakatan di tempat masing-masing sehingga nanti bisa digunakan untuk formalitas kita. Jadi Balikpapan sama Liga dan seterusnya sampai tangan kesepakatan yang sudah kami kirimkan. Baik, kepada Bapak hadirin yang kami cintai.